Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jagung hasil rekayasa genetik atau yang lebih dikenal dengan jagung GMO. Seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan manusia telah melakukan rekayasa genetik terhadap produk hasil pertanian, salah satunya adalah jagung. Sebelum melangkah ke pembahasan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan member dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Musdalifah, Dewi Burhan, Nur Asisa Asfari, Apo Pitalia, Mutia Khairani, Muhammad Lutfi Ridwan, Muhammad Hanif Mufli, dan Ridwan Indrianto Tanguni. Untuk pembahasan yang pertama, saya serahkan kepada Apo Pitalia. Oke, baik. Sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari materi kami, di mana jagung merupakan salah satu bahan baku yang dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat seperti halnya padi dan gandum. Jagung merupakan tanaman semusim di mana satu siklus tumbuhnya hanya bertahan selama 80 hingga 150 hari saja. Nah, permasalahan yang kita hadapi saat ini yakni pemenuhan jagung yang sangat meningkat hingga melebihi ketersediaan jagung saat ini. Hal tersebut dapat diatasi dengan perbaikan genetika tumbuhan. Perbaikan genetika tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, secara konvensional dan rekayasa genetika atau yang biasa kita sebut dengan GMO. Nah, tanaman transgenik ini termasuk jagung memiliki peranan yang sangat penting terhadap ketahanan pangan nasional. Hal tersebut dikarenakan pertambahan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan pertanian yang ada saat ini. Produksi jagung menggunakan rekayasa genetika juga bertujuan untuk menghasilkan sifat yang unggul terhadap herbisida, hama, dan serangga. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui proses pembentukan jagung secara rekayasa genetika, manfaat yang diberikan, dan efek samping produksi jagung menggunakan rekayasa genetika. Oke, selanjutnya penjelasan lebih khusus saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jagung atau dengan nama latin Zea mays L. Jagung ini merupakan sumber utama karbohidrat dan protein. Jagung ini termasuk tanaman C4 di mana merupakan tanaman yang dapat beradaptasi baik pada faktor-faktor penghambat pertumbuhan dan penghasil tanaman. Nah, salah satu penyebab rendahnya penghasil tanaman jagung ialah gulma yang terdapat pada tanaman jagung yang bersaing untuk mendapatkan unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang jagung GMO. Jagung GMO merupakan jenis jagung yang telah mengalami proses rekayasa genetika, sehingga dapat pula disebut dengan jagung transgenik. Nah, proses rekayasa genetika ini dilakukan karena adanya penurunan produksi dan kualitas dari produk jagung akibat adanya serangan hama ataupun serangga. Perlakuan rekayasa genetika ini menghasilkan produk jagung yang tahan terhadap serangan hama ataupun serangga dari kelompok Lepidoptera. Nah, gen yang ditransfer ke dalam genom komoditas jagung ini berasal dari virus ataupun bakteri. Salah satunya ialah gen BT. Nah, gen BT sendiri merupakan gen yang diisolasi dari bakteri tanah, yaitu Bacillus thuringiensis. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan jagung GMO. Jagung GMO dan tanaman transgenik lainnya perlu melewati proses transformasi genetik dengan menyisipkan gen asing dari makhluk hidup lainnya ke dalam tanaman tersebut. Nah, proses transformasi genetik dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu insersi transgen, yaitu memasukkan transgen ke dalam sel tanaman. Tahapan selanjutnya yaitu integrasi transgen ke genom tanaman, yaitu penyatuan transgen dengan DNA kromosom pada inti sel tanaman. Dan tahapan terakhir yaitu ekspresi transgen yang terintegrasi pada genom, di mana sifat transgen yang terintegrasi tersebut terekspresi bersama dengan gen tanaman.
Nah, metode insersi transgen ini terbagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama Agrobacterium Mediated Transformation atau metode transformasi dengan bantuan agrobakterium. Yang kedua yaitu Microprojectile Bombardment atau penembakan dengan peluru mikro. Yang ketiga Electroporation, dan yang terakhir yaitu Silicon Carbide Mediated Transformation atau transformasi dengan media karbid silikon. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa manfaat serta kualitas dari tanaman jagung transgenik atau tanaman jagung yang telah dimodifikasi gennya. Nah, terdapat beberapa manfaat dari tanaman jagung transgenik. Seperti yang pertama, pada tanaman jagung yang tahan terhadap hama pengerek. Tanaman jagung yang tahan terhadap hama pengerek ini memiliki gen dari bakteri Bacillus thuringiensis, di mana gen dari Bacillus thuringiensis ini memproduksi protein yang bertanggung jawab untuk dapat lebih tahan terhadap hama pengerek. Nah, yang kedua itu pada tanaman jagung yang memiliki gen CSPS4, di mana dia lebih tahan terhadap glifosat atau yang biasa kita sering sebut sebagai herbisida untuk mencegah gulma. Nah, karena tanaman jagung transgenik ini jauh lebih tahan terhadap hama penyakit dan juga zat-zat kimia, sehingga tanaman jagung transgenik ini dapat memberi manfaat seperti efisiensi pada tanaman jagung ini jauh lebih tinggi, di mana buah yang dihasilkan itu atau jagung yang dihasilkan itu jauh lebih banyak karena dia lebih tahan terhadap hama penyakit dan juga dari herbisida atau bahan-bahan kimia lainnya. Oke, selanjutnya yaitu efek samping dari jagung transgenik. Jagung transgenik yang mengandung gen BT mampu menimbulkan kematian bagi larva monarch dan efek buruk bagi perkembangan, berat badan, dan perilaku kupu-kupu. Di Amerika Serikat, para petani memberi makan kepada sapi dan babi yang berupa jagung transgenik dan menimbulkan adanya efek kemandulan atau ketidaksuburan. Selain itu, percobaan ini juga dilakukan kepada tikus berupa jagung transgenik yang mengandung NK603 dan menimbulkan adanya penyakit kanker payudara, kerusakan hati, dan nekrosis. Hal ini diakibatkan adanya biokimia baru yang terkandung pada jagung transgenik. Produk transgenik juga dapat menimbulkan adanya alergi dan karsinogenik serta potensi timbulnya penyakit kanker. Dan tidak hanya itu, bisa saja adanya penyakit baru yang muncul akibat mengkonsumsi jagung transgenik. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan materi teman-teman sebelumnya. Proses transformasi genetik pada tanaman melewati beberapa tahapan, yaitu insersi transgen, integrasi transgen ke genom tanaman, dan ekspresi transgen yang keintegrasi ke genom. Jagung transgenik atau jagung yang telah dimodifikasi gennya memiliki beberapa manfaat serta kualitas, seperti tanaman jagung lebih tahan terhadap hama pengerek. Tanaman jagung yang memiliki gen CP4 FSPS dapat lebih tahan terhadap glifosat. Jagung transgenik yang mengandung gen BT mampu menyebabkan kematian larva monarch dan adanya efek buruk bagi perkembangan dan berat badan serta perilaku suatu kupu-kupu. Terima kasih.